Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Mohon izin Pak, hari ini saya akan melaksanakan wawancara dengan Bapak terkait dengan posisi Bapak sebagai seorang kepala sekolah sekaligus pemimpin pembelajaran. Selama ini saya yakin Bapak memiliki banyak pengalaman dan saya ingin menggali bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan yang tentunya pernah Bapak alami sepanjang karir Bapak sebagai seorang guru. Oke, terima kasih Guru Penggerak, semoga sukses dalam memasuki tahun yang kelima. Saya menjabat sebagai Kepsek dan ini adalah sekolah yang ketiga dalam perputaran waktu saya untuk menjalankan tugas tambahan sebagai Kepsek. Lika-liku dalam memimpin sekolah itu ada pepatah bilang lain lubuk lain ikan. Jadi setiap sekolah itu punya karakter tersendiri dalam menjalankan proses pembelajarannya. Jadi jika kita menjadi pemimpin, pakai saja filosofi air. Kita mengalir, tetapi aliran itu harus dalam koridor aturan. Apakah itu aturan normatif ataupun yang subjektif ataupun objektif. Itu yang harus kita pegang. Karena dalam memimpin jangan memakai kacamata kuda. Kenapa sih? Kalau kita memakai kacamata kuda, tentu kita terlalu kaku. Selalu dalam menjalankan tugas memakai rasa dan rasio. Harus ada keseimbangan antara pikiran dan rasa. Itu harus seimbang. Iya, Pak. Karena yang kita memimpin adalah manusia. Karena kita dalam dunia kependidikan itu yang kita pimpin itu adalah manusia. Apakah itu siswa ataupun guru yang menjadi pelengkap pelaksanaan tugas kita untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang sukses, yang bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Kira-kira strategi-strategi seperti itu yang harus kita tempuh di dalam memimpin. Jadi pada intinya setiap sekolah itu berbeda dan kita harus mampu menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Itu saja intinya. Bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah, terutama andaikan Bapak menemukan kasus-kasus di mana kasus tersebut selalu bertabrakan kepentingan yang kadang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Apa yang Bapak lakukan atau langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan dalam mengambil keputusan tersebut? Pertama harus kita aturan dulu kita lihat. Aturan khususnya dalam kependidikan dulu, karena kita ini lembaga kependidikan. Ya. Belum tentu yang baik menurut dia, tetapi kalau kita kembalikan ke aturan kependidikan kita, belum baik sih ya, tapi belum maksimal. Karena untuk menjadi kebaikan pelengkap. Tapi kebaikan utama itu kan menciptakan siswa kita yang berkompetensi dan beretika dan punya attitude. Itu. Tetap kita harus kembali ke role aturan yang sudah baku dalam proses pembelajaran. Jangan dicampur aduk antara aturan proses pembelajaran dengan aturan yang lain yang mungkin hanya menjadi pelengkap pendukung di dalam proses pembelajaran. Apakah itu menyangkut agama, adat, budaya, atau selebihnya. Jadi itu yang tetap kita harus mengacu kepada role tentang peraturan kependidikan, itu saja. Berarti intinya ketika Bapak mendapatkan suatu permasalahan, Bapak memutuskan harus berdasarkan peraturan yang ada, seperti itu. Iya, karena kita ini kan negara Republik Indonesia kan harus menjunjung tinggi secara aturan. Dan juga dengan memegang aturan kita lepas dari kepentingan. Dengan aturan yang kita pegang itu kita bebas dari kepentingan siapapun dia. Apapun dia, tetapi kalau kita pegang aturan, ini kan aturan tidak bisa kita salahkan. Ya. Jadi jalankan saja sesuai role yang ada agar kita selalu enjoy dalam menjalankan tugas dan tidak ada ketabrakan kepentingan karena itu sudah jelas di dalam aturan yang sudah ada. Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus misalnya Bapak dihadapkan dengan dilema yang mesti harus diambil keputusan? Musyawarah dan mufakat.
musyawarah mufakat dilandasi oleh aturan juga. Jadi kita paparkan dulu aturannya seperti ini. Tantangannya apa Pak? Tantangan yang Bapak hadapi pada saat Tantangannya adalah orang yang tidak paham dengan aturan, yang hanya mau semau gue, yang hanya mau ingin senang sendiri. Apalagi ASN. Kita kan sudah bersumpah siap mengabdi kepada nusa dan bangsa. Tetapi terkadang kan kita menemukan oknum yang tidak mengabdi sepenuhnya. Apalagi kalau tidak ditambah lagi dengan tidak ikhlas. Dia hadir hanya karena sebagai tuntutan syariat saja untuk hadir. Tetapi panggilan jiwa sebagai orang guru digugu dan ditiru oleh siswa nanti itu belum muncul. Nah, di situ muncullah seorang pimpinan bagaimana sih membangkitkan minat dan semangat guru-guru itu bisa ada rasa terpanggil dalam menjalankan tugasnya yang didasari dengan ikhlas. Karena kalau kita ikhlas berarti adalah sebagai ibadah. Konsekuensinya kita sudah diberi negara gaji. Itu saja intinya ya, agar kita selalu enak di dalam satu organisasi dalam menjalankan tugas. Jadi selama ini pada saat Bapak mengambil sebuah kesimpulan untuk memutuskan satu masalah, apakah Bapak menjadwalkan untuk menyelesaikannya, atau nanti selesai langsung di tempat itu, ataukah Bapak bentuk dulu untuk melakukan sebuah prosedur seperti itu? Bagaimana Bapak menjalankan? Tentu kita klasifikasi dulu. Kita harus pilih dulu ini masalah apa. Kita harus klasifikasi dulu. Kita harus nilai dulu. Kita mau klasifikasi ini masalah yang harus segera diputuskan atau nanti. Ada masalah yang harus pimpinan langsung ambil tindakan. Ada masalah yang harus diselesaikan bersama. Karena satu organisasi itu ada teamwork. Harus ada kepemimpinan yang kolegial. Kenapa kolegial? Karena di situ ada wakil, ada turunannya ke bawah. Itu harus terlibat dalam membuat satu keputusan atau menyelesaikan satu masalah. Jikalau itu masalah menyangkut orang banyak. Beda lagi kalau masalah itu hanya personal. Di dalam personal pun juga harus lihat. Ini masalah personal yang ada berhubungan dengan tugas organisasi atau personal di luar organisasi. Kalau itu menyangkut organisasi, selesaikan oleh pimpinan segera. Tetapi kalau itu di luar organisasi, dikembalikan kepada yang bersangkutan dan tidak perlu lagi diekspos karena itu menjadi privasi orang. Dan ada juga yang harus dijaga oleh seorang pemimpin adalah harus saling memprivasi, menjaga anggotanya agar dia nyaman. Karena sering pimpinan itu menjadi tempat curhatan, penyampaian oleh anggota. Tapi itulah, kalau itu hanya menyangkut person atau menyangkut di luar organisasi, biarlah menjadi pimpinan saja. Jangan sampai terekspos. Kalau itu terekspos, nanti menjadi satu batu sandungan buat bapak, buat saudara, untuk menjadi satu alat pemicu. Dan juga kedua, tidak akan terjalin satu harmonisasi dalam organisasi jikalau kita itu tidak menjadi panutan, tidak menjadi tempat anggota untuk menyampaikan sesuatu, apakah itu bersifat personal ataupun bersifat organisatoris. Itu kira-kira yang harus. Mestinya harus kembali kepada keputusan itu sendiri, bahwa Bapak selalu mengambil langkah-langkah itu berdasarkan prosedur yang atau langkah-langkah yang menurut Bapak anggap bijak. Ya. Jadi selama ini adakah orang atau yang Bapak anggap terpercaya atau faktor-faktor apa yang menyebabkan Bapak mudah dalam mengambil keputusan, yang mempermudah Bapak pada saat ingin memutuskan satu masalah? Oke. Dalam memasuki satu tempat, satu organisasi, kita harus kenali dulu. Kita harus kenali dulu siapa dia. Tentu dari mengenal itu, maka pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Dari situ Bapak bisa memetak, Ibu bisa memetak tentang orang-orang siapa yang bisa menjadi teman yang untuk bisa mewujudkan satu organisasi. Karena tidak semua orang itu sama persepsinya, berbeda-beda. Nah, berarti langkahnya adalah kenali dulu. Tentu dari sekian orang itu ada orang-orang tentu yang bisa kita ajak untuk lebih dekat lagi untuk mengambil satu keputusan
Apakah itu berdasarkan intelijensinya atau pendidikannya? Apakah dia berdasarkan umurnya yang tertua, yang mungkin pengalamannya lebih banyak? Jadi pastinya ketika Bapak mengambil keputusan itu selalu melibatkan orang lain yang Bapak anggap mempunyai kompetensi. Harus, kalau satu organisasi tidak bisa diputuskan sendiri. Karena kenapa? Karena keputusan itu ada dampak. Semua keputusan itu punya dampak. Nah, untuk meminimalisir dampak itu harus kita melibatkan komponen-komponen sebagai corongnya kita nanti. Karena mereka itu sebagai corongnya kita, penyambung lidahnya kita. Pertanyaan terakhir Pak, selama Bapak menjadi seorang pemimpin pasti banyak sekali pengalaman yang Bapak peroleh, baik menghadapi dilema etika dan kedudukan orang ini. Terus pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil atau hikmah apa di balik semua keputusan yang Bapak ambil? Hikmah yang paling indah yang saya terima adalah banyaknya teman, banyak pertemanan. Karena dengan pindahnya dari tempat satu ke tempat lainnya, saya mendapat teman banyak. Masalah tetap ada, tapi dijalani saja. Tetap intinya kita bangun hablum minanas kita. Kita bangun hubungan kita yang harmonis. Karena jabatan itu temporer. Jadi jabatan temporer, tetapi hubungan kita, pertemanan kita itu berkelanjutan walaupun kita tidak lagi dalam posisi. Itu yang diharapkan. Jadi jika menemukan masalah, diselesaikan sesegera, jangan ditunda. Karena jika ada masalah yang kita tunda, itu membuatkan sebagaikan api dalam sekam, akan satu saat akan meledak. Jadi segera selesaikan. Tidak ada di dunia ini tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Tinggal strategi apa yang harus kita tempuh untuk menyelesaikan. Dan selalu kita bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kekuatan kita. Karena tidak ada yang lebih kita percayai untuk membantu dan memberi kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Bapak punya pengalaman juga menjadikan inspirasi bagi saya ke depannya, bahwa ternyata menjadi seorang pemimpin itu banyak sekali yang harus dihadapi, banyak sekali yang harus diemban. Amanah ini begitu besar sehingga ke depan saya bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah saya gali dari pengalaman Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Kata kuncinya adalah menerima. Menerima apa yang telah ditakdirkan. Ya. Dan jalani dengan sesuai syariat dan aturan. Itu saja. Kalau kita jalani itu pasti kita enjoy. Ya, terima kasih Pak. Semoga sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.